Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dahu. Ya ayyuhalladzina ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah berdasarkan kesempatan ingkang mulia yang jam menika wadaraken tansah nambah syukur kita wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bila sebatan yang jam menika kita sami saged netepi dawuh-dawuhipun Allah kalebet tawafil ilmi jam menika. Salawat salam kita tetep menyembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tegal bersafaatipun wonten yaumul akhir. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Semata mereka Allah matur bab fikih khusus yang pada kita bahas mereka fikih muamalah, lebih khusus lagi fikih al-bai', fikih jual beli. Terus bahas fikih itu minimal wonten kitab fikih itu terbagi terus sekawan pokok besar. Siji fikih ibadah itu bahas tahalul, sholat, pembahasan sampai jihad. Nomor kali fikih al-usrah, fikih keluarga sejak sebelum pernikahan, termasuk pembahasan kriterian sinten ingkang haram dinikahi sampai berakhirnya pernikahan. Itu bab kedua. Bab ketiga dalam bab fikih itu pembahasan fikih muamalah. Termasuk niki fikih jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan sebagainya. Lajeng nomor sekawan pembahasan fikih mereka fikih bab adab, bab hukuman had. Ini pembahasan terakhir. Mulai jalan nikah kita badai bahas satu bab fikih muamalah. Kita khususkan pembahasan kita bab fikih al-bai', fikih jual beli. Ini penting lah dalam kehidupan bermasyarakat. Hampir boten enten sing lepas saking jual beli. Enten sing boten jual beli plus kan. Mesti jual beli. Di kehidupan kita setiap hari mesti jual beli. Nah, kalau kita kaji ampun ngantos jual beli ingkang kita tindak menika masuk bab perkara yang dosa. Sehingga saking khawatir riyen nalika Umar bin Khattab dados khalifah niku teng pasar niku bekal tongkat. Karena napa? Jadi sampel PP Pak. Nek sampel PP sakniki kan tertibke sing PKL tempat tertibke di pindah dan sebagainya. Nek Umar bin Khattab teng pasar botol tongkat niku perlu napa? Goleki wong sing dodol nang pasar urung ngerti ilmu fikih al-bai'. Hukum jual beli kok orang ngerti kok dodol nang pasar. Niku kalian Umar bin Khattab digebuki kon mulih. Aja dodol nang pasar rek ora ngerti ilmune. Sangalian ini Pak. Bab fikih al-bai' jual beli kiris kata nek nganti salah itu minimal ada 3 ancaman. Siji, kita kena dosa dolim pada orang lain.
jual beli salah, jual beli dosa, dolim dalam yang sanes. Dibayar. Nomor kali paling enggak bukan dolim dalam yang sanes, bisa jadi jual beli kita itu ada unsur riba. Orang ngerti ilmu jual beli ternyata riba. Padahal dosa riba bahaya Pak, kita bahas. Contoh lawan sebelum kita bahas, oke. Nek bodoh niko asring bapak nih terutama do ijol dit ila 100.000 dijol ke pecahan perlu nih go fitrah nak putu 100.000 asal kita Pak 100.000 itu ijol 105 pecahan anyar. Dosa betul Pak? Dosa ini ikuti? Ini betul disadari. Termasuk ke pasar kan terus sponsor din suwe din pantikus din koprol din manrengan saya ketahui lah matanya barang dijolin saya ketahui jolnya selalu riba betul ternyata ini riba betul betul disadari timbang si jolin mas foto ini riba sebabnya apa uang itu termasuk barang ribawi ditukar dengan uang sama-sama barang ribawi jenisnya sama jumlahnya berbeda maka riba. Emas dengan emas jumlahnya jenisnya sama pada emasnya jumlahnya berbeda 24 karat 10 gram dijual ke emas 12 karat itu 12 gram nek dia jidit jadi podo ini ditukar ke riba. Uang itu barang ribawi dit 100.000 ditukar ke dit 95 sama-sama barang ribawi jenisnya sama-sama uang jumlahnya berbeda maka ini riba. Mulai beras itu barang ribawi beras rojo lele 10 kilo dijual ke beras tempat 15 kilo asal betul riba kenapa sama-sama barang ribawi jenisnya sama jumlahnya berbeda. Nah ini sih kalau kita kasih Pak dalam kehidupan bermasyarakat kita kata dosa-dosa kedoliman riba yang dikerjakan dan tidak disadari. Nah kemungkinan yang ketiga nek niku jual beli terlarang jual beli haram berarti hasilnya itu haram. Hati-hati ada 3 kemungkinan besar. Nah kita berfaham ilmu ini 1 kita akan melakukan kedoliman kepada orang lain. Nah, padahal bahaya itu harus kita koreksi bahaya nek dolim datang tiang sanes niku siji nek nganti sing terdolimi nesu lorati ora trimo donga ijabah. Hati makane hukumanipun adabipun disegerakan di dunia. Sing didolimi jual beli dihapusi orang terima donga marang Allah enek disegerakan adabnya di dunia. Kita dol tinuku badhe oke kena adab kena bencana kena balasan di dunia. Nomor 3 haknya di akhirat dituntut. Orang yang terdolimi minta haknya nanti di akhirat. Seperti rampung Indonesia orang rampung
ngertos dolim atau yang sanes dalam jual beli kita. Padahal banyak sistem jual beli itu dolim kepada orang lain. Penting untuk badi. Dan rata-rata orang ngerti itu dosa lah, banyak ini. Jual beli haram, jual beli terlarang, dosa ini orang paham, orang sadari. Nah, ini kita kasih. Nomor kali dampakipun, nek betul-betul dalam yang sanes, niku riba. Padahal ancaman Allah SWT besar bahaya dosa riba. Kata sekali Rasulullah, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidaini wa katibah. Allah melaknat pemakan riba. Satu, orang yang memberi makan orang lain dengan riba. Dua, wa syahidaini, saksi sing dadi saksi nomor itu. Wa katibahu, dan pencatatnya. Ada 4 dosa yang semuanya ikut dosa riba. Sing utang anaki, sing utang bank konvensional, itu kabeh kena dosa. Papat itu, sing utang, sing utangi, sing dadi saksi, sing nyatet, kena dosa kabeh. Rata-rata ngapunten niki yen ibu-ibu BNRT ini dereng lepas saking itu persenane rata-rata nggih. Nek kamu bulan mesih mboten enten. Kali saya ibu PKK kanggo anak dit barang simpan pinjam. Nggih, akote simpan pinjam. Nek asline padha anak dit. RT kumpulan RT pembuatan enten nggih kula nganggo simpan pinjam anak dit. Besar kecil tetap itu dihitung riba ya di dalam ini kita kasih mungkin lebih berat atau sebenarnya buatan kata ilmunya bisa jadi muamalah kita fikih jual beli kita itu ternyata riba. Bahaya ini mau 4 kelompok ini semuanya kena dosa. Yo sing utang, yo sing utangi, yo sing nyekseni, yo sing tukang nulis, laporan katene. Sing nulis katene. Oke ya. Oke, kalau pancing pulau kongkor ya Pak, ibu tak kongkor ya. Jenengan ibu nekat sih ibu PKK anak kecil tuh yang zaman ini itu Rasulullah la dirhamun riba asyadu inda Allah ta'ala min situ wasalasina zina bil khadiyah. 1 dirham riba itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada 36 kali berzina. Nek mau zina besok kan bela lah Pak. Wong selingkuh tanggane orang wis. Padahal dosa riba niku sami minimal kalian 36 kali zina. Ini zina kalau tanggane ping 36 eta Pak. Iya ya teman. Kalau di binaan sadar sana bulan. Niku cerita kondisi niku tukang maksiat apa. Kulo niku isi urip nang pantai. Lagi ada sing lanang melaut, sing wedok tak garap. Kalau sewu wis lakoni. Di zina tangga iki sewu dilakoni. Alhamdulillah. Zina 36 kali itu sama dosanya dengan 1 riba. 1 dirham yang didapatkan dari hasil riba. Riba ini kaji. Ate ngobrol. Kaji ulang ini. Ini
Ngapunten sekedar mulai nek kampung kula monosik Pak. Ibu-ibu ayo nekat iki dosane itu. Jenengan nganake dhet mbuh alasane simpan pinjam bawa riba wae. Mbok 1%, mbok 10%, nek bataan 20% bener. Nah ibu-ibu yang paling kurang 1% sama 20% dengan 1%. Ancaman itu sama dengan 36 kali zina. Atau hadis yang lain, ar-riba tis'atu wa tis'una baban adnaha ka'an ya'tiyar rajulu bi ummi. Riba itu terdiri dari 99 pintu atau 99 tingkatan. Riba yang paling jujur gitu, mungkin bapak-bapak memahami yo utang ke bataan gitu. Anaknya 20%. Atau tingkatan riba yang paling rendah apa? Ya Pak RT, 1% toh. Nah, jadi riba itu ada 99 pintu, 99 tingkatan. Yang paling rendah di antaranya, paling rendah, dengan paling agak rendah mungkin. Yang paling rendah dari dosa 99 riba itu dosanya sama dengan seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya. Wah itu soalnya nggak bersenting apa sampurian di sampurian zina nikah kalau ibu dewe. Nek kisahipun Pangeran Samudra niku kalau ibu dewe kisahipun selalam konon ibu tiri terus buatan ibu kandung atau Senam Samudra gimana tuh? Joko Samudra Joko Samudra sing teng gunung Kemukus juga kita terus Joko Samudra niku seneng karo ibune bapaknya kan raja. Nah, gandeng dipegat nekat lunga. Nah, teko Gunung Kemukus niku ceritane. Niku zina. Nah, konangan masyarakat dirajam masyarakat. Maka zina tur karo ibuke. Nah, saat durunge meninggal, saat durunge mati ngomong, sapa wong sing bibar mungko nindake kaya sing tak nindake bakal tak kei sugih kan cita-citane. Lho nek sing loro gelem zina, lho pasangan liya lho bojone wong, kuwi dikei sugih kan ya kan. Ceritane sepriki sih Pak, jari walaupun berubah dari prostitusi Islam. Lanjut. Terus dosa riba itu ada 99 tingkatan. Dalam hadis lain 73 tingkatan. Dan yang paling ringan, paling rendah dari dosa 99 riba itu dosanya sama dengan menzinai ibunya sendiri. Kalau kita kasih, oke. Pak jual beli ini ternyata banyak jual beli yang kita lakukan itu ada unsur riba, ada unsur riba di dalamnya. Yang kamu terlihat kalau singgung sidik termasuk sing senengane kredit bil motor. Jual beli kredit hukum aslinya boleh disyariatkan. Cuma jual beli kredit sing berlaku tentang ini sing lewat leasing dan itu uang. Ulama kontemporer menjelaskan sepakat itu nanti ada unsur riba yang besar 1% riba. Kita kasih mungkin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Jadi ketika kita bermuamalah fikih jual beli ini tidak tahu ilmunya, maka kita akan terjebak pada tiga ini. Satu, kita akan dolim kepada orang lain. Dua, kita akan melakukan jual beli riba. Ketiga, barangkali bahkan banyak jual beli yang kita lakukan itu salah sehingga hasilnya haram, padahal itu untuk makan anak istri kita, yang nyekolahke, yang pakaian, yang makan bendino, padahal dampaknya berubah. Kalau sampai ada sesuap makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam istri dan anak kita, itu konsekuensinya satu, doa kita, sholat kita itu tidak diterima Allah bahkan selama 40 hari. Sebuah hadis yang diriwayatkan At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa sesuap makanan haram jika masuk ke dalam perut salah satu dari kalian, kata Rasulullah, maka amalannya tidak diterima, dalam kurung amalan sholat, tidak diterima selama 40 hari. Kalau kita transaksi jual beli ternyata itu salah, dosa dan hasilnya haram, kita berikan kepada anak dan istri kita, resikonya termasuk kita sendiri, itu tidak diterima sholat kita dan seluruh amalan kita ditolak Allah selama 40 hari. Nah, itu lebih Pak. Terus gak sholat sisa, aman-aman. Sholat sholat juga ditompok, gak dapat nilai pahala. Kalau ada sesuatu makanan haram masuk dalam perut kita, nek gak sholat malah sholat mentusone, nek tetap sholat orang ditompok, tidak ada nilai pahalanya. Bahkan seluruh amalan, ya posone, ya sedekah, ya maca Quran, alhamdulillah. Itu dampak yang pertama kalau sampai ada makanan haram masuk ke dalam perut kita. Dua, doa orang yang makan dari hasil haram niscaya ditolak Allah. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar doa saya terkabul. Maka Rasulullah memberi nasihat, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka doamu pasti akan dikabulkan Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Syarat supaya doa kita mudah dikabulkan Allah adalah perbaiki makanan kita. Cari makanan yang betul-betul sumbernya haram, zatnya yang halal, zatnya halal. Dengan tercampur kalian haram, ya sebenarnya. Atau hadis yang lain, sebuah hadis panjang yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan safar, perjalanan jauh dalam keadaan rambutnya kusut, mukanya penuh debu, pakainya penuh debu, kemudian menengadahkan tangannya ke langit. Ini kan saran untuk doa agar segera dikabulkan. Minta kepada Allah dalam keadaan safar. Dalam rombeng safar itu termasuk doa yang mustajabah. Dalam keadaan safar, penuh debu, tangannya ke langit, itu ada mustajabah. Wahai Rabbu, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaian dari yang haram. Maka bagaimana doa itu dikabulkan Allah? Ditolak Allah. Sekalipun salah-salah terpenuhi safar, penuh debu, kecapean, menengadahkan tangannya ke langit, minta kepada Allah, ditolak Allah karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari haram.
kita mencari rezeki. Oh, saat ini malah alasannya mau boleh saya haramnya ya, tidak halal. Ketiga, dampak makanan haram itu akan mengikis keimanan. Iman akan semakin merosot, iman semakin turun, bahkan bisa jadi semakin hilang kalau terus yang dikonsumsi dimakan tiap hari adalah sesuatu yang haram. Sabda Rasulullah, tidaklah peminum khamr ketika meminum khamr ia termasuk seorang mukmin. Hilang keimanannya ketika dia melakukan minum khamr, minum minumannya haram. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang keempat, dampaknya orang yang sering makan makanan haram itu hati akan menjadi keras, sulit menerima kebenaran. Imam Ahmad radhiyallahu anhu ditanya, apa yang harus dilakukan agar hati ini mudah menerima kebenaran dengan kesabaran? Maka beliau Imam Ahmad menjawab, dengan memakan makanan yang halal. Agar kita dekat pada Allah, hati kita lunak, mudah menerima kebenaran, itu jauhi makanan-makanan haram. Pemakanan haram dampak itu hati menjadi keras. Atas kita berkorban kisah itu sebentar atas keringan akibat makanan haram. Abu Yazid Al-Bustami, dari Abu Yazid Al-Bustami mulazamah mondok, boten saged ngerasakan ilmu itu sangat keras hatinya, tidak bisa menerima ilmunya yang disampaikan oleh masaihnya. Bahkan ketika sholat ibadah itu tidak bisa merasakan kekhusyukan ibadah. Pulang ke rumahnya menemui ibunya, ternyata yang dicari ibunya dosa masa lalu. Ternyata dulu ibunya pernah makan sepotong keju tetangganya, nyolong keju, sepotong keju, ya kan? Hamil. Itu sepotong keju loh, malah dan kayak anaknya ternyata sulit menerima kebenaran. Nah, bodoh orang pintar-pintar. Nanti saya nggak orang pintar pak. Pasal di sini jalan buruk paling. Jadi akibatnya kalau sampai ada makanan haram masuk ke dalam perut kita, maka akan menjadikan hati keras. Kemudian mencampakkan yang kelima, mencampakkan pelakunya ke neraka. Hadis Rasulullah, tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama, lebih bagus tempat untuknya. Ancamannya neraka. Atau dampak secara tidak langsung, ada beberapa dampak kalau makanan itu dari haram, sumber rezeki itu dari haram. Satu, hajinya dari harta yang haram itu ditolak. Hadis Rasulullah, jika seorang keluar untuk melakukan haji dengan nafkah haram, hasilnya dari haram, korupsi, ngapusi, kemudian yang mengendarai tunggangannya dan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka yang berada di langit menyeru, tidaklah baik dan kau tidak memperoleh kebahagiaan, bekalmu haram, kendaraanmu haram, dan hajimu mendatangkan dosa dan tidak diterima. Hadis riwayat At-Tabrani. Ketinggalan haji, nek sumbernya dari haram itu tertolak. Dua, sedekah. Sedekah dari hasil haram sama pak, nggak ada nilainya. Sabda Rasulullah, barang siapa mengumpulkan harta haram kemudian menyedekahkannya, maka tidak ada pahala dan justru dosa untuknya. Hadis Ibnu Huzaimah. Kemudian sholatnya tidak diterima
kemudian silaturahminya sia-sia, kemudian rusak keturunannya. Kalau rezeki yang kita peroleh asal dari sesuatu yang tidak baik pun. Terus minimal ada 3. 1, kita akan boleh kepada orang lain kalau fikih jual beli kita nggak paham. 2, kita akan terjebak dosa riba, bahaya tadi. 3, kalau sampai itu makan haram, dampaknya ini: ibadah kita, doa kita, seluruh amal kita ditolak Allah. Masuk materi Pak. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, karena kita kaji ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam, tingkatnya sampai tingkat haram. Yang pertama, jual beli goror. Jual beli goror itu jual beli yang tidak jelas. Nah, ini bisa merugikan orang lain, bisa menzalimi orang lain. Di antara bentuk jual beli yang goror itu 1, goror dalam akad. Dalam akad itu orang jelas akote. Contoh, jual beli dengan 2 harga. Rasulullah SAW naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ihi. Rasulullah melarang jual beli bentuk transaksi 2 transaksi dalam 1 akad. 2 transaksi dalam 1 akad. Contoh, saya jual sepeda motor ini kamu. Kalau cash 10 juta, kalau kredit 15 juta. Ini hukumnya boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa Pak. Jual beli kredit dengan harga lebih itu hukumnya boleh. Keduanya sepakat boleh. Jadi ibu sing membring, tuku empreng, tuku pancing, nek cash 100.000, nek kredit 120 boleh. Bukan, ya, bukan riba. Semua ulama sepakat boleh. Nanti kita bahas khusus pembahasan jual beli definisi. Tambah. Yeah. Tambahan yang tidak boleh itu kalau tambahan uang Pak. Artinya uang dengan uang itu yang riba. Tapi kalau barang itu tidak riba. Nah, nanti kita bahas khusus tentang jual beli definisi. Hukum aslinya boleh. Jual beli tunai dengan kredit harganya beda itu boleh. Jadi saya jual sepeda motor ini nek tunai 10 juta, kredit 15 juta. Boleh asalnya. Yang tidak boleh itu kalau tidak jelas akadnya. Bagus rampung. Orang jelas kuingnya sih 10 juta apa sih? 15 juta lagi sekali. Namanya jual beli 2 akad, 1 transaksi dalam jual beli. Berarti yang tidak boleh. Tapi secara hukum asli kredit itu boleh Pak. Nah, nanti di belakang ada pembahasan khusus tentang jual beli kredit. Nah, sing ora oleh niku nek wau kalau sepeda motor wau. Sepeda motor kredit kan? Kenapa ada dosa? Kenapa ada riba? Kalau nanti ada pembahasan belakang masalah jual beli riba. Karena ada pihak ketiga. Berarti lewat apa? Leasing. Dan ini sing marai riba mriki. Nek langsung boleh. Pamane aku sugih. Pamane. Kanca-kanca yang siki timbang perkoso nang aku wae. Nek aku
kredit setahun namun 12 juta tanpa ada tambahan lain, artinya tidak ada denda. Sing mari riba itu nek denda, Pak. Jane sasi iki jatah setor kok ora setor, mundur sedina dendane 10.000. Nah ini sing riba, Pak. Tapi nek murni saya jual sepeda motor 15 juta cash, gandeng kredit tak 12 juta itu boleh. Kalau langsung boleh. Dan tidak ada denda ketika telat membayar. Nah, semari riba itu nek denda itu. Nek dengan ungkapin motor kedelan itu, nek telat ada denda itu. Nek toh, dan itu semari riba. Satu ada denda, dua ada leasing, yang ketiga semari riba. Kemudian kedua, termasuk jual beli yang ada riba, yang gharar, yaitu jual beli dalam barang yang dijual, yaitu satu, jual beli dengan sistem ijon. Dalilnya Rasulullah SAW melarang penjualan buah-buahan hasil tanam hingga menua. Para sahabat bertanya, apa maksudnya telah menua? Beliau menjawab, bila telah berwarna merah. Kemudian beliau bersabda, bila Allah menghalangi masa panen buah-buah tersebut gagal panen, maka dengan sebab apa engkau makan harta saudaramu dari uang pembeli. Jadi, sistem ijon ini termasuk jual beli yang diharamkan karena ada gharar di dalamnya. Penebas, nebas pari, lagi merapu terus hilang rapune sithik enggak, Pak. Nah, itu wis ditebas. Itu termasuk jual beli gharar, Pak, enggak boleh. Karena ada kemungkinan urung ngasih panen kangen manuk enggak. Padahal sudah terjadi transaksi jual beli. Ini termasuk jual beli gharar yang terlarang. Termasuk nebas kacang, Pak. Nebas kacang itu apa? Gharar. Kenapa? Tidak nampak, tidak kelihatan jero lemah. Itu termasuk jual beli gharar. Termasuk oleh nebas lele, Pak. Mangga. Nek mangga kelihatan, Pak. Masih muda itu. Nebas lele. Nebas lele sebabnya jeruknya pakai to. La tastarus samaka fil ma'i fa innahu gharar. Janganlah kalian membeli ikan di air karena itu gharar. Misalnya pakai to tembane. Jadi sistem ijon itu pari sing urung tuwek, cinjur itu pun tebas itu gharar. Nebas kacang sebabnya nanti mau pakai to. Walaupun mengambil sampel itu belum menjadi bagian wakil. Kok menten sing sampai lagi dijabut kabeh ternyata kalau tak pantikus. Nah, itu gharar, Pak. Ini tujuan apa? Agar sesama muslim tidak ada yang terzalimi ibadah Islam. Nah, termasuk jual beli ikan dalam air. Cek nambahnya ditebas. Nah, ini kenapa, Pak? Nggak boleh. Orang kita jumpai kira-kira itu tujuannya apa? Agar tidak ada yang terzalimi, salah satunya baik yang lepas maupun sing duwe gimana? Itu indahnya Islam itu, Pak. Jangan sampai terjadi kedzaliman di antara saudara muslim. Ini termasuk jual beli gharar. Gharar artinya apa? Gharar itu tidak jelas. Ya, kalau jauh dulu, Pak. Itu kan ketinggal. Nah, kan kangen kobot ya? Oh, kalau ini. Oke, selesai. Nah, pengolahan jagung ini
kelihatan dorong boten bisa disaksikan boten. Karena ternyata ada kemungkinan tertipu, itu dorong maksudnya sama dengan lepas kaca mau. Tapi ya jadi kaitan dengan dan riba dari untuk yang pinjam yang di desa, yang di RT atau di dengan ibu tadi, itu solusinya bagaimana, Ustaz? Karena kan kita ini ada mudharabah, ada ya itu ya sistem Islam kita kan. Karena bagaimanapun juga itu kan roda ekonomi ya, dan itu harus ada solusi supaya ketika kita melarang itu harus ada solusi yang lebih elegan. Maka kemudian dengan model mudharabah itu bisa jadi solusi, dan pinjam istilahnya bukan pinjam, ya pinjam meminjam dalam Islam tetap bisa dijalankan, Ustaz. Itu satu, Ustaz. Yang kedua, berkaitan dengan perkembangan perbankan Islam yang sekarang sedang bertumbuh dan berlawanan dengan konvensional. Tapi faktanya perbankan Islam juga kalau kita teliti masih pada pola yang sama. Berapa hal yang pernah kita lakukan, misalkan ketika kita datang ke perbankan Islam, justru yang dia tawarkan adalah tetap pada bunga, ya, atau hitung-hitungannya menjadi mereka akan menggampangkan dengan cara ini ada bunganya sekian. Nah, ini tentu untuk dievaluasi juga. Perbankan Islam kita ternyata juga belum terlalu kuat. Maka solusi yang bisa kita lakukan di paling bawah adalah bagaimana mengajarkan mudharabah sedetail mungkin sehingga kita tidak takut untuk pinjam, tetapi dengan cara yang lebih Islami, lebih baik dan lebih edukasi. Terima kasih, Ustaz. Iya. Mungkin jadi pembahasannya mungkin ya pembahasan sekitar masalah riba, tapi closing briefly. Berarti sebenarnya ada solusi ketika pinjam-meminjam itu tidak menjadi riba dengan bunga, memang dengan mudharabah. Memang perbankan Islam hari ini termasuk BNT. Ini persennya sami Pak, aku persenan orang mudharabah. Yang saya lihat sudah Islami itu BMT Arafah Solo, itu yang pimpin langsung Ustaz Syafi'i. Sebab saya pernah ditawari seperti BNT itu nabung dengan sistem tahunan itu Pak. Itu bunganya sudah ditentukan di depan. Dengan nabung 50 juta Pak setahun, nanti bagi hasilnya, bagi hasilnya dengan 1% tiap bulannya. Ini yang riba Pak. Ya masuk riba ditentukan di depan, ya berarti rapat di 1%. Kalau pernah mencoba sistem mudharabah ini dengan teman, tidak dengan perbankan, ini ternyata sama-sama sangat menguntungkan Pak. Bahkan barokah. Kalau cerita ke pribadi itu, sampai kalau cerita ke pulau sakit damel rumah tingkat Pak, itu tanpa spesial itu mengeluarkan dari uang saya. Saya kerjasama dengan teman, saya setor uang waktu itu sekitar 80 juta. Itu bagi hasilnya saya bagian 40%, kemudian dia yang mengelola 55%, kemudian yang 5% akotnya sedekah. Nah, kebetulan jalan tiap bulan saya dapat bagian paling sampai 2-3 juta terus tiap bulan. Jadi kalau ceritanya itu atas kalau sakit bangun rumah tingkat itu tanpa mengeluarkan uang spesial pun, nanti hasil dari mudharabah itu terkumpul terus, sementara uang pokoknya hasil utuh. Nah ini mudharabah. Saya merasakan ini berkahnya melaksanakan syariat Islam, tidak dengan sistem riba. Di pembahasan itu mungkin panjang lah, mungkin pembahasan ini masalah sekitar riba. Tapi waktunya sudah habis. Terima kasih panitia untuk metode. Ya, saya kira cukup ini.
Satu cepat nih. Saya dipinjami uang, ada orang pinjam pada saya, misalnya 20 juta, yaitu mengembalikan 20 juta 20.000, jadi kan 1%. Karena lewat transfer, ini berarti ada kenaikan, saya kembalikan, yaitu biaya transfer saja, terus saya ambil 5.000, itu termasuk riba atau tidak? Padahal biaya transfer paling sekitar 3.500 masih. Mau tambahin itu mau riba? Dan biaya transfer. Oh, biaya transfer. Ini ya, saya pinjam dipinjami orang 20 juta, kemudian dikembalikan 20 juta dilebih 20.000, tapi saya tidak mau. Oleh karena tidak mau, akhirnya ya sudah biaya transfer saja 5.000 rupiah. Terus padahal biaya transfer itu sekitar 3.750 atau berapa, masih ada sisa 1.000 sekian. Itu termasuk riba dan Insya Allah betul. Nek akotnya biaya transfer walaupun ada tambahan 1.500 oke. ya. Tapi dijelaskan sekalian. Kalian sing mau loh. Ya. Jadi biaya transfer sebenarnya 3.300, 3.700. Nek sekalian 5.000 berguna lebih. Nek hati-hati nih, boten digenepi aslinya. Nah ini boten riba, tapi akotnya memang itu biaya transfer. Yang penting tidak ada tambahan lagi. Kalau ada tambahan, ini Pak. Kalau ada tambahan, kalau itu tidak di perjanjian awal dan bukan kehendak orang yang menghutangi, itu bukan bagian dari riba. Tidak ada perjanjian awal dan tidak dikehendaki oleh orang yang menghutangi, itu tidak bagian riba. Dalilnya Rasulullah pernah menghutang seekor unta pada orang Yahudi. Nah, pas jatuh tempo itu diminta untane sing nemben ora enek padha. Oleh Rasulullah niki berikan kepada orang Yahudi bangsa. Kalau ini untanya gede tak? Oleh Rasulullah untanya lebih besar dari yang dulu, nggak apa-apa. Barang siapa yang mau berikan lebih, itu lebih baik. Ini dalil nek nik kendake sing utang boleh Pak. Rasulullah pernah melakukan. Kalau cakap masih kita bahas lagi betul tentang Pak panjang. Simpel Pak. Kalau nasabah, bang gimana enggak? Nasabah Bang. Dengan dalil satu disimpan di rumah takut dicolong maling. Oke. Saya baca di MUI-nya Saudi itu namanya apa? Lajnah Daimah. Betul Lajnah Daimah. Kalau itu darurah menyimpan riba termasuk transfer. Kalau sampai ada bunganya, itu harus diambil. Karena kalau tidak diambil, itu akan digunakan oleh Yahudi. Tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk perorangan, apalagi pribadi. Tidak boleh untuk bantu masjid, tidak boleh untuk bantu fakir miskin, tidak boleh bantu anak yatim. Tapi tetap diambil. Digunakan untuk apa? Bolehnya digunakan untuk kemasyarakatan umum, bantu jalan, buat WC umum, kayak selokan, itu yang boleh menurut Lajnah Daimah. Boleh. Enggak kena hukum riba termasuk pemberi riba tadi Pak? Ya itu, tapi kalau ada hasilnya tetap diambil. Maksudnya kita nabung itu enggak kena hukum riba termasuk pemberi riba itu? Ya karena darurat tadi. Darurat Boleh ya? Boleh. Menurut Lajnah Daimah ya? Boleh, tapi bunganya harus diambil. Tapi sekali lagi tidak boleh kita sorotkan kepada masjid, fakir miskin, anak yatim nggak boleh. Bolehnya ke umum. Sekarang lagi, insyaallah kita lanjutkan lain kali yang pembahasan aja begini Pak. Sekarang semoga saking kelom kira-kira menyambungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.